I need to be sure about the future. Aku dipaksa menikahi pria bule kaya raya karena perjanjian ayahku. Namun sebelum melanjutkan cerita ini, ayo tekan tombol subscribe dan komentar hadir. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Anjani, seorang gadis berusia 23 tahun yang hidup sederhana di pinggiran kota Bandung. Sejak kecil aku terbiasa hidup dalam kekurangan, tapi kami bahagia. Setidaknya begitu sampai ayah mulai terlilit hutang besar akibat kegagalan usahanya. Aku tahu ada masalah ketika setiap malam aku mendengar ayah bertelepon dengan nada panik, membahas angka-angka yang tidak ku mengerti, dan ibuku mulai lebih sering menangis diam-diam di dapur sambil mencuci piring. Semua menjadi jelas ketika suatu malam, ayah pulang bersama seorang pria tinggi besar berkulit hitam pekat yang wajahnya sangat asing bagiku. Matanya tajam, kulitnya legam, dan suaranya berat ketika ia memperkenalkan diri dengan logat aneh. I'm Solomon, from Norway. Aku hanya bisa mengangguk kaku, tidak tahu harus berkata apa. Ayah memintaku untuk duduk, dan dalam suasana yang tegang, mereka menjelaskan bahwa beberapa bulan lalu ayah meminjam uang dalam jumlah besar dari seorang pengusaha Norwegia, dan sebagai jaminannya, ia membuat perjanjian gila. Jika tidak mampu melunasi dalam waktu 6 bulan, maka anak perempuannya, yaitu aku, harus menikah dengan kerabat si pengusaha. Aku pikir itu hanya gurauan atau semacam taktik tekanan bisnis, tapi ternyata tidak. Solomon adalah kerabat si pemberi hutang, dan kini dia datang untuk menjemput istrinya, aku. Aku menatap ayahku dengan mata berair, berharap dia akan tertawa dan berkata semuanya hanya lelucon. Tapi yang kudapat hanya pandangan tertunduk dan suara berat. Maafkan ayah, nak. Ayah sudah kehabisan cara. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menolak. Tapi setiap kata yang akan keluar dari mulutku tertahan oleh pandangan Solomon yang begitu tajam namun entah mengapa tidak mengancam. Ia memandangku seolah sudah tahu bahwa aku akan menjadi miliknya. Bahwa ini semua adalah kesepakatan yang tak bisa dibatalkan. 2 minggu kemudian, pernikahan itu terjadi secara sederhana di kantor catatan sipil. Tidak ada gaun indah, tidak ada musik romantis, tidak ada senyum bahagia. Hanya aku, dia, dan selembar kertas legal yang mengikat kami sebagai suami istri. Aku merasa seperti dijual, seperti barang gadai yang diambil oleh pemiliknya. Setelah pernikahan, Solomon mengajakku tinggal di sebuah rumah besar miliknya di Lembang. Rumah itu seperti villa, luas dan mewah, dengan taman belakang yang menghadap ke hamparan perbukitan hijau. Anehnya, dia tidak menyentuhku sama sekali. Bahkan sejak malam pertama, dia hanya berkata, "Kamu aman. Aku tidak akan menyentuhmu jika kamu tidak mau. Aku hanya ingin memenuhi kewajiban keluarga." Aku bingung. Kukira dia akan menjadi seperti pria-pria kasar dalam cerita-cerita kelam, tetapi dia malah memperlakukanku seperti tamu. Hari-hari berlalu dalam keheningan. Kami tinggal serumah tapi tidak benar-benar hidup bersama. Setiap pagi Solomon akan membuatkan kopi untukku, dan sarapan ala Norwegia yang aneh, ikan asap dingin dan roti keras, selalu tersedia di meja. Aku jarang bicara, hanya menjawab jika ditanya. Tapi yang paling membuatku bingung adalah bahwa Solomon tidak pernah sekalipun terlihat marah, tidak pernah meninggikan suara, dan selalu mengucapkan terima kasih setelah setiap percakapan singkat. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah sambil memandangi langit. Solomon datang dengan selimut dan menyampirkannya di pundakku. "Kamu kedinginan," katanya pendek. "Kamu bisa pergi kalau mau. Tapi aku akan tetap menepati perjanjian. Aku akan pastikan keluargamu aman. Ayahmu tidak akan ditagih lagi." Aku memandangnya dengan rasa bingung yang semakin dalam. "Kenapa kamu mau menikahi seseorang yang bahkan tidak kamu kenal?" tanyaku akhirnya. Solomon menatap bintang-bintang sebelum menjawab. "Karena aku pernah kehilangan keluargaku akibat keserakahan orang lain. Kali ini, aku ingin menyelamatkan keluarga seseorang, bukan menghancurkannya." Kata-kata itu menghantamku seperti palu. Aku mulai memandangnya tidak hanya sebagai laki-laki asing yang membeli diriku, tapi sebagai seseorang yang menyimpan cerita yang belum ku ketahui. Hari-hari berikutnya, aku mulai membuka sedikit ruang. Aku mulai bertanya hal-hal ringan, seperti kenapa dia pindah ke Indonesia, apa makanan favoritnya, dan kenapa dia selalu membawa buku catatan kemanapun. Ternyata Solomon adalah seorang penulis dan fotografer alam. Ia datang ke Indonesia untuk menyusun buku tentang kehidupan masyarakat desa dan hutan tropis. Aku suka ketenangan,
katanya. Di Norwegia aku merasa terlalu kaku. Di sini, meski ramai dan berantakan, aku merasa hidup. Aku mulai melihat sisi lain dari pria ini. Sisi yang tidak diperlihatkan pada pertemuan pertama. Ia mulai mengajakku berjalan-jalan di sekitar desa, memperkenalkanku pada para petani yang jadi teman-temannya, bahkan mengajariku cara memotret dengan kamera manual. Aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil, rasa nyaman. Tapi bersamaan dengan itu, muncul juga rasa bersalah. Aku merasa seperti mengkhianati diriku sendiri karena mulai menerima keadaan. Mulai terbiasa dengan pernikahan yang awalnya kutolak mentah-mentah. Dan di tengah pergolakan batin itu, muncullah seseorang dari masa laluku, Rizky. Lelaki yang pernah berjanji akan menikahiku, yang dulu pergi tanpa kabar ketika ayahku mulai terlilit hutang. Kini dia kembali, berdiri di depan rumah Solomon dengan wajah penuh penyesalan. Aku datang untuk menjemputmu, Jan. Aku baru tahu semuanya. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dalam pernikahan yang dipaksakan, katanya lantang. Solomon berdiri di belakangku, tidak mengatakan apa-apa. Matanya hanya menatapku dalam diam, seolah bertanya, apa yang akan kamu pilih sekarang? Solomon tetap berdiri diam di belakangku, tubuh tingginya seperti bayangan yang melindungi namun tak pernah memaksa. Sementara Rizky, dengan tatapan penuh keyakinan, mencoba menggenggam tanganku. Aku tahu aku salah karena pergi, katanya. Tapi aku akan menebus semuanya. Aku ingin kita mulai dari awal, Jan. Aku menoleh pelan ke arah Solomon. Dia tak bergeming, hanya berkata pelan, keputusan ada padamu. Suaranya terdengar nyaris seperti bisikan, tapi aku bisa merasakan ketulusan yang memancar dari setiap katanya. Aku menatap Rizky, mencoba menggali kembali rasa yang dulu sempat tumbuh begitu dalam. Tapi semua terasa berbeda sekarang. Tidak ada lagi denyut jantung yang berdebar seperti dulu. Tidak ada lagi keyakinan mutlak yang pernah aku rasakan. Aku memutuskan untuk tak menjawab saat itu juga. Aku butuh waktu. Hari itu aku kembali masuk ke rumah dengan perasaan yang berkecamuk. Di kamar, aku menatap cermin cukup lama, mencoba mengenali wajah yang semakin asing bagiku. Siapa aku sekarang? Anak dari pria yang menyerahkan putrinya demi menyelamatkan diri? Istri dari pria asing yang tak pernah menyentuhku tapi membuatku merasa lebih dihargai dari siapapun? Atau masih kekasih dari Rizky yang kini datang menuntut kembali hati yang dulu ia tinggalkan? Malam harinya, aku memutuskan bicara dengan Solomon. Kami duduk di ruang tamu yang hanya diterangi cahaya lampu gantung. Kenapa kamu begitu tenang? Tanyaku. Kenapa kamu tidak marah? Tidak mempertahankan aku seperti laki-laki pada umumnya. Solomon menatapku dengan mata tenang. Karena cinta yang dipaksakan hanya akan jadi penjara. Aku tak ingin memenjarakanmu. Kalau kamu memilih Rizky, aku akan antar kamu sendiri ke tempatnya. Kata-kata itu begitu tulus, dan anehnya justru membuatku semakin tak yakin dengan perasaanku sendiri. Keesokan harinya, Rizky datang lagi. Kali ini ia membawaku naik motor ke tempat yang dulu sering kami kunjungi, danau kecil di balik bukit, tempat kami pernah berjanji akan menikah setelah aku lulus kuliah. Di sana, dia bersimpuh di hadapanku dan mengeluarkan cincin kecil dari sakunya. Aku tahu ini gila, tapi aku ingin menebus segalanya, Jan. Aku ingin kita menikah. Aku akan bicara pada Solomon. Aku akan lunasi utang ayahmu. Aku akan ambil alih semuanya. Nadanya sungguh-sungguh. Tapi justru karena itu, aku jadi bertanya. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Saat aku masih menangis di depan pintu rumahmu, berharap kamu kembali? Aku mulai sadar bahwa hidup bukan soal siapa yang lebih lama mencintaiku, tapi siapa yang benar-benar ada saat aku terjatuh. Solomon tak pernah menjanjikan apapun, tapi dia menunjukkan semuanya lewat tindakan. Dia menepati perjanjian bukan karena dia harus, tapi karena dia memilih untuk tidak menyakiti siapapun. Di malam yang sama, aku melihat Solomon sedang menulis di ruang kerja kecilnya. Aku berdiri di pintu, memperhatikannya beberapa saat sebelum berkata, "Boleh aku tahu, apa yang kamu tulis selama ini?" Ia tersenyum kecil, lalu membalik bukunya. Di sana tertulis puluhan catatan tentang kehidupanku, kebiasaan kecilku yang bahkan tak kusadari. Aku belajar memahami kamu lewat caraku sendiri. Karena kamu istri yang tidak memilihku, aku ingin memastikan setidaknya aku mengenalmu dengan benar. Aku tak mampu berkata apa-apa.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku memeluknya. Pelan, ragu, tapi nyata. Aku mulai membuka hati, bukan karena paksaan, bukan karena balas budi, tapi karena aku melihat kejujuran di balik ketidaksempurnaannya. Hubungan kami perlahan mulai berubah. Solomon mulai mengajakku lebih sering pergi ke desa-desa kecil, membantu mendokumentasikan kehidupan masyarakat, menulis tentang budaya, mengambil gambar anak-anak sekolah dengan mata berbinar. Kami mulai tertawa bersama, bahkan mulai saling menggoda. Kalau kamu lahir di sini, mungkin kamu sudah jadi tukang sate ya? Candaku saat melihat dia membantu membakar jagung di acara warga. Solomon tertawa. Atau kamu yang jadi bule kalau aku lahir di sini? Katanya sambil menjentik dahiku pelan. Kehangatan itu terasa baru, tapi juga menakutkan. Karena di saat bersamaan, aku tahu bahwa suatu saat aku tetap harus membuat keputusan. Rizky tidak menyerah. Ia mulai datang hampir setiap minggu, membawa hadiah kecil, membawa surat untuk ibuku, bahkan mulai membujuk ayahku. Aku tidak akan pergi lagi, katanya berulang-ulang. Tapi semua usahanya terasa seperti gema dari masa lalu yang sudah tidak lagi memiliki bentuk yang sama. Satu malam, aku mendapati Solomon duduk termenung di balkon. Wajahnya murung, berbeda dari biasanya. Aku duduk di sebelahnya, lalu ia berkata pelan, "Kamu harus tahu sesuatu. Aku mungkin harus kembali ke Norwegia bulan depan. Visaku habis. Aku bisa mengurus perpanjangan, tapi hanya kalau kamu bersedia ikut bersamaku ke sana. Bukan sebagai istri karena perjanjian, tapi sebagai pasangan yang ingin memulai hidup baru." Aku tercekat. Pindah ke Norwegia? Meninggalkan keluargaku? Teman-temanku? Namun di saat bersamaan, ada bagian dalam diriku yang ingin tahu seperti apa hidup bersamanya di tempat asalnya. Seperti apa dia jika berada di tanahnya sendiri. Hari demi hari, pikiranku terus diguncang oleh dua pilihan yang sama berat. Rizky atau Solomon. Masa lalu atau masa depan. Yang familiar atau yang misterius. Tapi malam itu aku akhirnya tahu jawabannya. Ketika aku sakit dan demam tinggi. Solomon yang biasanya tenang berubah panik. Dia merawatku sepanjang malam, bahkan tidak tidur sedikit pun. Ia menolak bantuan siapapun, mengompresku sendiri, memberi makan bubur dengan sabar, dan tidak pernah berhenti mengelus punggungku sambil membisikkan doa dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Saat aku terbangun pagi harinya, dalam kondisi lemah, aku menemukan secari kertas di samping tempat tidurku bertuliskan, "Kalau kamu memilih tetap di sini dan kembali ke Rizky, aku akan pulang ke Norwegia tanpa dendam. Tapi kalau kamu mau ikut denganku, maka untuk pertama kalinya aku akan merasa punya keluarga." Aku menangis. Bukan karena bingung, tapi karena jawabannya sudah jelas. Cinta itu tidak datang dari janji atau lamanya waktu, tapi dari rasa aman yang diberikannya. Dan Solomon, pria asing yang datang membawa beban perjanjian, kini menjelma jadi tempat pulang yang paling tenang. Aku memutuskan untuk mengikuti kata hatiku, sesuatu yang selama ini selalu kuabaikan karena rasa takut. Di pagi yang dingin setelah aku sembuh dari demam, aku duduk bersama Solomon di meja makan. Ia masih membuat kopi dan sarapan seperti biasa, roti keras khas Norwegia yang entah sejak kapan mulai bisa kuterima. Aku memandangi wajahnya yang tenang, kulit gelapnya yang kini mulai akrab dalam pandanganku, dan matanya yang penuh kesabaran. "Aku ingin ikut denganmu ke Norwegia," kataku pelan. Tangannya yang sedang menyendok selai berhenti di udara, dan matanya menatapku seolah ingin memastikan ia tak salah dengar. "Apa kamu yakin?" tanyanya dengan nada bergetar. Aku mengangguk. Aku yakin. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, senyum lebar mengembang di wajahnya. Senyum yang tulus, yang seperti melepaskan seluruh ketegangan yang selama ini ia pendam. Tapi tentu saja hidup tidak semudah itu. Keputusanku mengejutkan keluargaku. Ibuku menatapku dengan wajah yang sulit kubaca. Ayah hanya tertunduk diam. Mungkin masih diliputi rasa bersalah. "Kamu yakin, Jan? Kamu tahu kan kamu akan tinggal jauh dari kami? Dari semua yang kamu kenal?" Aku tahu kekhawatiran mereka. Tapi aku juga tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membuat keputusan bukan karena paksaan, bukan karena ingin menyenangkan siapapun. Tapi karena aku ingin memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk bahagia. Rizky datang lagi ke rumah, kali ini membawa kedua orang tuanya. Mereka bahkan menawarkan lamaran resmi,
lengkap dengan mahar dan rencana pelunasan hutang. Tapi aku sudah mantap. Di depan semua orang, aku berdiri dan berkata, "Maafkan aku, tapi hatiku sudah tidak di tempat yang sama. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu hanya karena merasa berutang pada kenangan." Aku tahu kalimat itu akan menyakitinya. Dan mungkin akan menyakitiku juga jika diucapkan beberapa minggu sebelumnya. Tapi sekarang, aku berdiri di atas keyakinan yang tak lagi goyah. Persiapan keberangkatan kami dimulai. Solomon membantuku mengurus paspor dan visa. Ia bahkan mengajakku mengikuti kelas bahasa Norwegia dasar secara daring. Malam-malam kami diisi dengan tertawa melihat lidahku yang kaku melafalkan kata-kata asing. "Kamu terdengar seperti bayi kucing kelaparan," candanya sambil menyodorkan buku pelafalan. Aku tertawa dan melempar bantal ke arahnya. Semua terasa lebih ringan. Tapi di balik semua itu, aku tahu masih ada hal yang belum kami bicarakan secara serius. Tentang masa depan kami. Tentang bagaimana kehidupan kami akan berjalan di sana. Tentang status kami yang awalnya hanyalah pernikahan karena hutang. Malam itu, setelah kami selesai menonton film dokumenter yang ia edit, aku berkata, "Solomon, setelah kita sampai di Norwegia, apakah kamu masih ingin aku jadi istrimu?" Ia menoleh pelan. "Kamu pikir aku mau bawa kamu setengah dunia hanya untuk melepasmu di sana?" Katanya setengah bercanda. "Aku serius," balasku. Ia menarik napas dalam. "Awalnya aku hanya ingin menepati janji pada ayahmu, karena dia pernah menyelamatkan hidupku di masa lalu. Tapi sejak hari pertama aku melihatmu menangis di malam pernikahan itu, aku tahu ini bukan sekadar perjanjian. Kamu adalah manusia, bukan pembayaran. Dan semakin aku mengenalmu, semakin aku sadar, aku ingin kamu tetap di sisiku. Bukan karena kesepakatan, tapi karena aku jatuh cinta padamu, Anjani." Hatiku berdegup kencang. Kata-kata itu sederhana, tidak diucapkan dalam suasana romantis yang dramatis, tidak dengan bunga atau cincin, tapi terasa lebih nyata dari semua puisi yang pernah kubaca. Aku tak langsung menjawab. Aku hanya memeluknya. Peluk yang penuh arti, peluk yang membawa seluruh keputusan hidupku. Dalam pelukan itu, aku tahu, aku telah mencintainya juga. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Soekarno-Hatta ramai seperti biasa, tapi bagiku semuanya terasa lambat. Seakan dunia memberi waktu untukku menyerap semuanya sebelum beranjak ke kehidupan yang sama sekali baru. Ibuku memelukku erat. Ayah menepuk bahuku dan berkata, "Kamu lebih kuat dari yang pernah ayah bayangkan." Rizky tidak datang. Aku tidak tahu apakah itu lebih baik atau tidak. Tapi aku berharap dia juga bisa menemukan jalannya sendiri. Dalam pesawat, Solomon menggenggam tanganku. "Siap untuk salju pertama?" Tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. "Siap untuk hidup baru," jawabku. Perjalanan kami memakan waktu lebih dari 15 jam. Tapi entah kenapa, rasanya seperti sekejap. Aku melihat salju untuk pertama kalinya saat kami mendarat di Oslo. Semuanya putih, bersih, dingin, tapi juga menenangkan. Solomon membawaku ke apartemen kecilnya di Trondheim. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto hasil jepretannya, pemandangan alam yang luar biasa indah, dan beberapa foto diam-diamku saat sedang tertidur atau membaca. "Kamu menyimpan ini?" tanyaku sambil menunjuk salah satunya. "Setiap momen bersamamu berharga," jawabnya sambil menyodorkan segelas coklat panas. Hari-hari awal di Norwegia tidak mudah. Aku harus beradaptasi dengan cuaca ekstrim, bahasa yang asing, dan makanan yang tak akrab. Tapi setiap kesulitan terasa ringan karena aku tidak sendiri. Solomon selalu ada. Ia mengantarku ke kelas bahasa, membawaku ke toko Asia saat aku kangen masakan Indonesia. Bahkan belajar membuat rendang dari tutorial YouTube hanya untuk membuatku tersenyum. Dan di balik semua kesibukan itu, cinta kami tumbuh pelan-pelan. Seperti matahari musim dingin yang malu-malu muncul di balik awan. Suatu malam, setelah kami makan malam dan menyalakan lilin untuk menghangatkan suasana, Solomon mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. "Ini bukan karena janji masa lalu. Ini karena sekarang aku yakin," katanya sambil membuka kotak itu. Di dalamnya, cincin sederhana berlapis perak. "Anjani, maukah kamu menikah denganku, untuk kedua kalinya, tapi kali ini karena cinta?" Mataku berkaca-kaca. Aku mengangguk tanpa kata. Dan malam itu, di negeri asing yang perlahan mulai terasa seperti rumah, aku tahu bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang langsung datang.
Ia tumbuh, seperti cinta kami, dari perjanjian, menjadi penerimaan, dan kini menjadi pilihan. Musim semi mulai datang di Norwegia, menggantikan dingin yang menusuk tulang dengan embun dan bunga-bunga kecil yang perlahan bermekaran di antara tanah yang mencair. Aku dan Solomon telah menjalani hari-hari yang sederhana tapi penuh makna. Kami menikah lagi, kali ini bukan di hadapan orang banyak, melainkan hanya sebuah upacara kecil di pinggir danau Trondheim, dengan saksi angin dan langit sore. Solomon mengenakan jas abu-abu tua, aku memakai kebaya putih sederhana yang kupinjam dari seorang teman Indonesia yang tinggal di sini. Tidak ada pesta, tidak ada musik, hanya janji, pelukan, dan air mata haru yang mengalir tanpa malu. Aku merasa baru kali ini menikah dengan utuh, dengan cinta, bukan dengan rasa takut. Kali ini bukan karena utang ayahku, tapi karena aku memilihnya. Dan yang lebih penting, ia juga memilihku, bukan karena perjanjian, tapi karena cinta yang tumbuh pelan-pelan namun kuat. Namun kebahagiaan tidak serta-merta menghapus semua luka masa lalu. Ada malam-malam ketika aku terbangun dari mimpi buruk. Mimpi tentang hari aku dipaksa menikah, tentang tangisan ibu, tentang tatapan kosong ayahku ketika menyerahkanku. Solomon selalu memelukku, menenangkanku, mengatakan bahwa masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk diterima. Kita tidak bisa memilih bagaimana cerita kita dimulai, katanya suatu malam, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menutupnya. Kalimat itu menjadi pegangan dalam banyak hari-hari gelap yang masih menyelinap di antara kebahagiaan kami. Hari-hariku kini diisi dengan kegiatan sederhana. Aku mulai bekerja paruh waktu di perpustakaan kota, dan mengikuti kursus bahasa lebih intensif. Setiap hari, aku belajar kata baru, berinteraksi dengan orang baru, dan perlahan membangun hidup yang sebelumnya tak pernah terbayang akan kumiliki. Di akhir pekan, aku dan Solomon sering pergi berkemah ke hutan atau menyusuri jalur pegunungan. Kami bercerita tentang masa kecil kami, aku tentang pasar malam dan suara adzan, dia tentang salju pertama dan bunyi lonceng gereja tua. Di malam-malam sunyi, kami berbicara soal mimpi. Aku ingin suatu hari membuka restoran kecil yang menyajikan masakan Indonesia di Trondheim. Ia mendukungku sepenuhnya, bahkan sudah membuatkan rancangan desain interiornya. Namun di balik semua itu, kabar dari Indonesia terus menghantuiku. Ayahku jatuh sakit. Ibu mengirimiku pesan singkat, penyakit komplikasi, kondisinya tidak stabil. Hatiku kacau. Aku ingin pulang, tapi visa dan status kewarganegaraan masih dalam proses. Aku tak bisa begitu saja meninggalkan Norwegia. Solomon mengerti. Ia langsung menghubungi pengacaranya, mencoba mencari jalan agar aku bisa pulang walau hanya sebentar. Setelah 2 minggu penuh kecemasan dan surat menyurat yang melelahkan, akhirnya aku mendapatkan izin kunjungan khusus. Aku pulang sendiri. Solomon mengantarku sampai bandara dan berpesan, "Kalau kamu butuh waktu di sana, aku akan menunggu. Tapi kalau kamu merasa harus menetap, aku akan mengerti." Itu adalah kalimat terberat yang pernah kudengar darinya. Karena aku tahu, dia mengatakannya bukan karena ingin melepas, tapi karena dia mencintaiku cukup besar untuk tidak menahanku. Pesawat terasa seperti terbang menuju 2 dunia yang berbeda. Satu dunia yang mengajarkanku tentang ketakutan dan luka, satu lagi tentang pertumbuhan dan harapan. Sesampainya di rumah, semuanya terasa mengecil. Gang sempit, suara klakson, bahkan aroma masakan ibuku yang dulu membuatku rindu, kini terasa seperti kenangan yang menggantung. Ayahku terbaring lemah. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan ayah, Jan?" bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku menggenggam tangannya, menangis pelan. Ayah sudah menebus semuanya. Tanpa ayah, aku tidak akan bertemu Solomon. Aku tidak akan tahu apa itu cinta yang sesungguhnya. Ia tersenyum lemah. Dan 3 hari kemudian, ia pergi, dengan senyum terakhir itu yang terpatri selamanya dalam ingatanku. Pemakaman ayah berlangsung sederhana. Rizky datang, berdiri di kejauhan, hanya mengangguk saat mataku menemuinya. Tak ada kata. Hanya jeda panjang yang tak perlu diisi dengan apa-apa. Ia tahu aku telah memilih jalan hidupku sendiri. Dan ia, mungkin untuk pertama kalinya, menghormatinya. Ibu memelukku erat malam itu. "Kamu sudah jadi perempuan yang kuat, Jan. Terima kasih sudah memaafkan ayahmu." Kami berdua menangis dalam pelukan yang hangat tapi juga menyakitkan. Di hari ke-14,
Aku kembali ke Norwegia. Solomon menyambutku di bandara dengan pelukan erat. "Selamat datang di rumah," katanya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa rumah bukan sekadar tempat lahir, tapi tempat di mana hati merasa tenang. Kami kembali menjalani hari demi hari seperti sebelumnya. Tapi aku merasa ada kekuatan baru dalam diriku. Aku merasa sudah melalui badai dan keluar dengan lebih kuat. Dan aku tahu, perjalanan kami masih panjang. Beberapa bulan kemudian, aku hamil. Aku tak pernah melihat Solomon sebahagia itu. Ia mencium perutku setiap pagi, memberiku segelas susu hangat, dan mulai menulis buku anak-anak dalam bahasa Indonesia untuk anak kami kelak. Hidup kami sederhana, tapi bahagia. Kadang kami menangis mengenang masa lalu. Kadang tertawa melihat kegagalan masakan pertamaku. Tapi semua itu terasa utuh. Tak lagi ada ruang untuk penyesalan. Aku mulai merancang menu untuk restoranku kelak, mencatat resep warisan ibuku di buku kecil. Solomon membantuku mencicipi sambal, meski ia berkeringat dan menyeruput air seteguk-seteguk. Kalau anak kita nanti doyan pedas, berarti dia benar-benar anak Indonesia, candanya sambil terengah-engah. Aku, Anjani, yang pernah dipaksa menikah demi utang ayah, kini hidup dalam cinta yang tak pernah kurencanakan. Kadang hidup membawa kita ke tempat yang paling gelap, hanya agar kita bisa belajar melihat cahaya. Dan ketika cahaya itu datang, kita tahu, semuanya memang harus terjadi seperti itu. Kita hanya perlu cukup berani untuk berjalan, bahkan ketika tidak tahu kemana arah akhirnya. Inilah akhir dari sebuah awal. Dan aku siap menjalani sisa hidupku, bukan karena perjanjian, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Cinta yang datang tanpa paksaan, tanpa pamrih, dan tanpa syarat. Cinta yang bertumbuh bukan karena takdir, tapi karena pilihan.